Halo sahabat bicara, ketemu lagi dengan Vira di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Memasuki akhir tahun 2022 nih, kita sudah berada di penghujung akhir tahun sahabat bicara dan akan menuju ke awal tahun 2023. Biasanya awal tahun gak jauh-jauh dari resolusi. Mau buat suatu resolusi baru nih sahabat bicara, pastinya gak jauh-jauh dari pola hidup sehat. Selain itu juga ingin lebih bermanfaat untuk lingkungan tentunya ya, untuk orang banyak. Seperti narasumber yang telah hadir hari ini di podcast Sahabat Bicara. Di depan Vira sudah ada Mas Supriyadi. Halo, selamat datang Mas Supri di podcast Sabi. Iya. Ini tadi kita nggak jauh-jauh tadi pembicaraan tentang menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan juga memiliki fisik yang sehat gitu ya Mas ya. Iya. Ini sejalan dengan kebiasaan Mas Supri gitu, lari, rutin lari juga, rutin donor juga. Sebelum lebih lanjut pembahasannya nih sahabat bicara, Vira ingin kasih tahu bahwa buat hiburan di akhir tahun ini sahabat bicara bisa kunjungi Kota Purwokerto karena akan diselenggarakan konser rakyat di sana tepatnya tanggal 31 Desember. Dan untuk di Kota Yogyakarta juga akan diselenggarakan Ganjar Pranowo Festival di tanggal 7 Januari 2023. Untuk info lengkapnya bisa diikuti di Instagram ya. Ikuti di sana pokoknya. Dan untuk Mas Supri, kita balik lagi nih tadi pembahasan tentang donor darah dan juga bagaimana mengatur pola hidup sehat, rutin lari gitu ya Mas, sesederhana mungkin. Ya. Nah, Mas Supri ini aktif melakukan donor darah. Bisa dikatakan relawan donor darah gitu Mas ya. Iya. Itu awal mulanya gimana bisa tertarik ke donor darah? Apakah kayak diajak teman atau terinspirasi apa gitu Mas, kok bisa kayak akhirnya sekarang tuh rutin donor darah? Dulu sih pengen bantu teman ya. Bantu teman. Iya. Kan banyak kan perlu donor darah tuh. Jadi kita pengen ikut donor darah gitu. Itu di tahun 2007. Tahun 2007 udah mulai aktif donor darah. Iya. Itu di mana tuh Mas kalau boleh diingat-ingat momennya? Di Jakarta Kota. Itu masa-masa SMA berarti ya Mas ya? Iya. Kenapa akhirnya berani buat donor darah? Karena kan gak jauh-jauh dari jarum suntik, terus darah juga gitu kan. Jarumnya juga gak kecil kan. Iya. Beda sama jarum suntikan ya Mas. Lebih besar kan lubangnya. Betul. Nah itu bisa tertarik itu apa tuh Mas? Bisa bantu orang lain lah gitu. Bisa bantu orang lain saat itu ya. Terus akhirnya nagih. Iya ketagihan. Nagih gitu. Itu dari donor darah yang pertama sampai donor darah yang kedua itu selangnya berapa waktu tuh Mas kalau masih ingat-ingat? Waktu donor sih dari selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi yang dari donor darah pertama 3 bulan kemudian mau donor lagi gitu ya. Karena jaraknya itu sekitar 2 bulan ya Mas harus baru boleh donor lagi. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Iya, jadi setelah 3 bulan baru boleh donor lagi. Iya. Setelah Mas Supri pertama kali donor darah gitu, apa yang dirasa Mas? Badan sih sehat terus ya. Nggak gampang sakit gitu. Aliran darahnya lebih berasa gitu Mas kalau bisa donor darah. Betul. Gitu. Terus sama itu donor darah sendiri sama teman-teman tuh Mas? Dulu sendiri ya, karena belum ada temannya. Jadi sendiri aja datang ke tempat itu. Di tahun 2007? Iya. Dan konsisten sampai sekarang dia tahun 2022 mau ke 2023. Iya. Tadi kalau sahabat bicara Vira ngobrol sedikit dengan Mas Supri bahwa Mas Supri ini sekarang ini udah mau donor darah menuju ke 25 ya Mas. Iya. Sebelumnya jadi sahabat bicara sebelumnya kalau di donor darah itu setiap berapa kali akan dapat apresiasi gitu ya Mas. Sama kayak YouTuber gitu. Kalau misalkan YouTuber kan baru follower YouTuber subscribersnya sudah 100.000 gitu kan, dapat silver button, dapat gold button gitu. Kalau di donor darah dapat piagam. Penghargaan juga. Setiap 10 kali, 25 sama 50 nggak salah. 10, 25 sama 50. Nah ceritain dong Mas waktu ke 10 kali Mas Supri donor darah. Itu apa yang didapat dan itu gimana rasanya? Itu bangga banget ya bisa dapat piagam sama penghargaan gitu. Terus bisa bantu orang lain juga gitu. Bantu orang lain yang sakit yang udah butuh darah kan, ketemu gitu. Itu apa yang didapat tuh Mas setelah ke 10 kali donor darah? Piagam gitu sih. Oh ya? Pin gitu. Dari PMI-nya langsung gitu Mas? Kita datang ke PMI-nya.
Tapi itu buat dapat piagamnya harus ke PMI pusatnya Iya, gitu, betul. atau kalau misalkan kan suka ada event-event donor darah gitu kan, bisa didapetin di situ juga atau Ke PMI mesti? pusat. Oh mesti, jadi kayak donor darah ke-10 itu mesti ke PMI pusat. Iya, harus daftar dulu. Oke, ini menarik. Tadi banyak banget Mas Supri udah donor darah tuh hanya di PMI pusat atau ke event-event tertentu juga kayak Kemana-mana sih. kemana-mana. Iya. Berarti udah dihadapin dengan berbagai cerita pengalaman dari donor darah ya Mas. Iya, betul. Mas Supri ngelihat keadaan minat masyarakat di Indonesia saat ini tentang donor darah bagaimana? Saat ini udah mulai banyak ya, banyak yang ikut donor darah gitu. Minat tuh udah banyak. Nah, yang sekarang gitu. Terus kemudian apa tuh pengalaman? Ada pengalaman yang seru nggak Mas? Kayak misalkan ya Mas lagi di samping nih, lagi mau donor darah, terus di samping ada relawan pendonor darah lainnya yang ketakutan atau gemeter keringetan gitu. Pernah nggak sih Mas ada yang kayak gitu? Ceritain dong. Nggak ada sih ya. Oh, nggak ada. Mungkin udah terbiasa kali ya di situ. Pernah ngajak temen yang pertama kali donor darah nggak sih Mas? Pernah. Iya. Terus mereka ada yang ketakutan nggak, atau kayak gue nggak mau donor darah, gue mau nunggu dulu di ruang tunggu gitu? Ya gitu, takut jarum gitu kan. Iya. Terus dia gimana gitu Mas? Ya karena udah daftar ya harus ikut dong, udah ngisi formulir kan harus daftar di situ. Mau nggak mau? Iya. Akhirnya dia mau akhirnya dia. Terus pas proses pendonorannya gimana tuh Mas? Ya udah biasa kali ya, udah nggak takut lagi gitu. Oke. Teman-teman Mas ada yang udah donor darah gitu. Gimana kalau misalkan di sini sahabat bicara juga mau mulai donor darah? Harus syarat-syaratnya harus ngapain tuh? Berdasarkan pengalaman Mas Supri gitu. Ya sarapan dulu ya gitu. Terus jangan begadang gitu. Jaga kesehatan gitu aja sih. Terus apa lagi tuh Mas? Olahraga yang penting. Olahraga. Terus ketika mau donor, kalau misalkan panik, kalau misalkan grogi karena takut sama jarum yang besar, terus baiknya harus kayak gimana? Tips-tipsnya tuh Mas? Jangan lihat jarum sih. Oh, jangan lihat. Masnya sendiri pengalaman Mas waktu pertama kali ngedonor tuh pasti ada groginya kan Mas? Iya benar. Gimana tuh Mas? Jangan lihat jarum, cuma lihat aja gitu. Gitu. Iya. Saat itu datang sendiri? Bener-bener sendiri waktu pertama kali? Sendiri. Akhirnya berani? Berani. Ada ini nggak sih Mas, apa yang bola-bola dipegang iya, itu? Iya, seru megang gitu. Itu namanya apa tuh Mas? Itu ya buat biar tekanan darah kita lancar sih, biar cepat keluarnya gitu. Lalu akhirnya harus di hold gitu? Iya, terus dipegang-pegang terus gitu. Oke, itu akhirnya bisa membantu peredaran darahnya biar lebih cepat, biar cepat gitu ya? diambilnya gitu. Pernah ada kendala nggak sih Mas, kayak ditusuk di sini, ditusuk nggak tuh? Bukan ditusuk, maksudnya kayak jarumnya masuk agak susah, akhirnya harus ke sebelah sini gitu, pernah nggak Mas Supri? Saya sih nggak pernah ya, udah terus sering jadi udah gampang. Tapi gitu. relawan lain pernah ada yang kayak gitu? Ceritanya gimana tuh Mas? Mungkin pembuluh darahnya kecil, jadi harus cari tempat lain gitu sih. Pernah nggak sih Mas sesama relawan nih, kayak relawan lain pernah cerita ke Mas kayak ketakutan tapi akhirnya udah nggak jadi takut lagi gitu? Pernah nggak sih ada cerita-cerita seru dari relawan lain? Nggak ada sih ya, mungkin udah terbiasa donor jadi udah. Relawan yang muda Mas, yang kayak dia baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah, dia baru pertama kali donor, cerita paling menarik yang pernah Mas dengar tentang donor darah? Takut jarum katanya sih bilangnya gitu. Gitu. Terus selain itu? Ya mungkin belum terbiasa buat donor jadi takut. Sedangkan Mas sendiri sering donor, terus cerita yang paling menarik dari pengalaman donor Mas tuh apa? Kan kita ada grup WA tuh. Iya ada grup WA. Dikabarin di situ ada yang info butuh donor darah gitu. Nah terus grup WA-nya tuh gimana Mas? Isinya tuh apa aja? Informasi apa aja? Namanya dulu deh Mas, namanya apa grup WA-nya? Itu relawan donor darah. Relawan donor darah itu terklasifikasi berdasarkan golongan darahnya atau gimana? Semua donor darah itu ada. Oh di situ. Terus di sana apa aja yang disebar? Apa aja informasi yang ada di dalam grup donor darah itu? Info butuh donor darah sih. Untuk anaknya, untuk keluarganya gitu. Nanti kita bisa hubungin pasien yang dihubungin situ keluarganya. Buat ketemu di PMI gitu. Mas pernah ngasih info? Pernah, iya. Terus? Janjian di PMI buat donor ketemu gitu. Oke. Mas sendiri pernah ada keluarga yang membutuhkan darah terus sebar info di grup itu? Datang ketemuan di PMI. Di Mas sendiri misalnya nih, keluarga Mas, amit-amit sih misalkan lagi membutuhkan darah, Mas Supri pernah nge-share infonya nggak di grup WhatsApp itu?
Pernah? Iya. Terus akhirnya oh ternyata itu benar-benar ada gitu, Iya, membantu. banyak yang respon gitu. Hah? Di mana nih butuhnya kayak gitu. Oke, itu berdasarkan golongan darah. Iya, tuh. Oh, oke, ini menarik. Dan juga dukanya, pernah ada dukanya nggak sih Mas, kayak apa gitu yang harusnya nggak ada ya, tapi mungkin ada gitu suka duka Mas selama menjadi relawan donor darah sejak 2007. Kasih waktu donor dah, udah janjian nih, terus habisnya kurang gitu kan, udah janji sama orang. Apa yang kurang Mas? Itu apa? HB. HP-nya kurang. Oh, gitu. HB itu harusnya berapa tuh Mas normal ya berdasarkan pengalaman Mas? 12,5. 12,5. Iya. Nah, terus Mas HB-nya Kurang 2%. kenapa nggak boleh? Mungkin karena udah standar itu ya, nggak boleh, harus standar normalnya segitu. Oh, memang normalnya harus segitu. Iya. Kenapa bisa kurang? Kurang tidur. Kurang tidur. Malamnya tidur jam berapa Mas emangnya? Mungkin jam 1 kali ya. Berarti disarankannya jam berapa Mas kalau mau donor? Jam 9, jam 10 lah. Jam 9, Iya. jam 10 malam, Tuh. tidur, paginya baru boleh donor. Sarapan dulu yang penting ya. Sarapannya apa? Nasi atau bubur lah, bubur. Oh, Buat jadi gitu. memang harus yang karbo gitu ya Iya. Mas? Oh, oke. Kemudian sebelum donor darah, Mas apa yang disiapkan? Selain tidur, atau harus menciptakan pola hidup yang sehat gitu? Ya, sarapan dulu sih yang penting. Sarapan, istirahat cukup gitu. Oke. Bisa nggak sih Mas kalau misalkan kita mau donor darah, kan jaraknya tadi 3 bulan kan harusnya. Misalkan baru kemudian misalkan Vira donor darah sekarang, terus Vira mau donor darah 3 bulan selanjutnya, tapi masih kurang 2 hari. Ditolak PMI. Ditolak? Iya. Kenapa bisa ditolak? Kan ada waktunya untuk donor. 90 hari. 90 hari? Iya. Kan cuma kurang 2 hari doang nih Mas. Bisa nggak sih kayak saya mau donor nih cuma kurang 2 hari? Kan di itu ada apa, database-nya di sistem ada. Oh, di sistem? Iya. Ada? Ada. Di sistem database PMI-nya? Iya. Jadi nggak bisa curi-curi waktu nih Mas? Nggak boleh. Nggak bisa. Mas Supri sendiri pernah kayak gitu? Pernah. Lalu? Kurang ditolak sehari, kurang sehari. Kurang ditolak sehari. Coba Vira nanti teman-teman di studio deh ya nih. Zal, pernah atau mau nggak donor darah? Pernah. Oh, pernah. Pernah mau. Pernah mau, tapi belum. Karena kan ada apa tatanya. Mm-hmm. Kan orang tato tuh sebenarnya nggak boleh didonor kan. Orang apa? Bertato. Oh, oke. Ini dari gue aja. Gue juga. Oh, oke. Doni. Hmm, Pernah nggak? Pernah mau donor nggak? Atau pernah mau donor? enggak. Nggak. Oh, oke. Kalau Bang Rian pernah ada keluarga yang ngebutuhin darah nggak Bang? Nggak banyak. Cuman kalau buat donor darah nggak berani, takut jarum. Takut jarum. Tapi pernah ada keluarga yang membutuhkan darah. Itu gimana tuh Bang? Iya. Akhirnya? Nyari minta tolong ke teman-teman kan, kayak dari staff. Oh, sebar info gitu ya. Gitu-gitu. Oh, itu sama kayak yang tadi Mas Supri bilang tadi, sebar info ke media sosial. Itu Ya. berguna banget Mas. Tuh. Tapi kadang suka di Instagram tuh suka ada pengumuman butuh darah. Itu bener-bener valid nggak sih Mas datanya, atau ada cara khusus buat ngasih tahu kalau itu adalah info yang valid bahwa orang ini, pasien ini membutuhkan darah? Ada surat dari pengantar minta darah sih. Ada surat. Pengantar. Suratnya kayak gimana bentuknya Mas? Bisa digambarkan? Nama pasien siapa yang butuh gitu. Oh, itu dari rumah sakitnya atau dari PMI-nya? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Setelah donor itu apa yang didapetin sih Mas buat orang-orang yang setelah donor, misalkan dari PMI-nya gitu? Apa apresiasi apa yang didapat Mas sendiri setelah donor? Biasanya bingkisan gitu kan. Terus penambah darah kayak gitu. Sarapan juga dapat kalau kita pagi-pagi gitu. Oke, nah bingkisannya itu apa aja tuh Mas? Bisa dipreteli isi dalamnya tadi biasanya apa? Yang pertama? Biasanya kan itu pop mie kayak gitu. Mie instan kayak gitu. Terus? Roti kayak gitu. Roti, terus? Jus gitu. Susu? Iya, susu. Jus buah. Iya. Apalagi Mas? Vitamin? Vitamin juga dapat. Itu harus kita konsumsi semua atau bisa disimpan aja? Harus diminum sih biar. Harus diminum Iya. semua, biar apa Mas? Biar buat ganti yang kita diambil darah kita kan. Oke, nah Mas Supri sendiri rutin olahraga lari. Iya. Itu termasuk yang maraton atau di gym? Seminggu sekali sih, yang biasa aja sih. Oh, itu berarti lari di trekking di lingkungan yang open space gitu ya Mas? Iya. Apa sih bedanya lari di gym sama lari yang di open space? Kalau kita kan lari di luar, jadi di luar kayak jalanan gitu, gitu. Jadi bisa ngeliat kemana-mana gitu lah jalannya.
Oh, jadi lebih bisa ngelihat banyak pemandangan Iya, gitu. daripada lari di gym gitu ya. Betul. Mas sendiri berarti lebih prefer di lari di gym atau di lari di open space? Open space. Open space. Tapi pernah lari di gym kan? Terus apa yang Mas apa yang paling seru lari di open space? Selain bisa menghirup udara dan pemandangan lainnya. Banyak ketemu teman juga. Ketemu teman. Iya. Ketemu teman. Mm. Oke, teman sesama pelari gitu, Mas. Iya, betul. Saling sapa aja gitu. Gitu. Ah. Gitu. Oh, oke. Terus akhirnya Mas bisa lari ketemu, berarti ada komunitasnya juga dong, Mas? Ada Oh, berarti Mas terlibat di komunitas lari sama EJR. teman-teman. Apa tuh, Mas? EJR. EJR. Bisa diceritain dong, Mas, serunya dengan teman-teman komunitas lari? Kita bisa lari bareng gitu. Apa janjian. biasanya kegiatan bareng teman-teman komunitas, Mas Supri? Lari bareng sih gitu. Acara kalau ada event gitu udah diundang gitu. Event rutin gitu ya? Iya. Terakhir saya lihat juga Mas baru dapat medali. Iya. Medali apa tuh, Mas? Ceritain aja, Mas. Banyak sih kita ya medali ya. Oh, banyak, Mas. Udah banyak. Itu medali event atau medali? Event aja sih. Itu medali terakhir tuh kegiatan Run and Pride 2022. Pelindo ya. Pelindo itu Pelindo Run. Berapa kilo? 30 kilo. 30 kilo. Itu dari mana ke mana tuh, Mas? Kita lari tuh 2 kali sih. Dikasih waktu 2 minggu. Jaraknya 30 kilo. Oh, jadi itu continue ya, Iya. bukan satu event. Larinya bebas. Selama 30 kilo seminggu. Itu ada pas pacerannya gitu-gitu? Enggak Harus sih. diketentuin. Enggak. Yang penting pas 30 kilo. Itu sama teman-teman komunitas juga ikut ada yang lari juga. Iya, kadang bareng kayak gitu. Oh, oke. Paling jauh lari kemana, Mas? Ke Depok. Ke Depok. Iya. Dari mana, Mas? Di Lenteng Agung ke Depok. Dari Lenteng Agung ke Depok itu pulang pergi tuh, Mas? Iya. Hujan, pernah lari hujan, Mas? Pernah. Lari di pinggir tepian jalan raya juga pernah tuh. Iya. Hujan gitu. Udah nanggung kan, udah basah ya udah lari aja. Nah, terus akhirnya masuk angin nggak sih, Mas? Yang penting ganti baju nyampe rumah. Oh, gitu. Oke. Tapi kan bukannya kalau lari kena angin tuh malah jadi masuk angin, jadi apakah ada potensi sakit lainnya nggak sih, Mas, kalau misalkan lari hujan-hujan tapi tetap dipaksain lari? Oh, enggak sih gitu ya. Mungkin udah biasa ya. Gitu. Yang penting nyampe rumah udah ganti baju sih. Oke. Salin. Nah, Mas sendiri nih rutin donor darah sama aktif olahraga lari itu ada apa ya? Ada korelasinya nggak sih yang akhirnya di badan tuh lebih gimana gitu, Mas? Iya, kalau donor kan harus sehat kita badan kita. Jadi harus jaga kesehatan, jaga olahraga juga gitu. Oke. Setelah selesai donor darah tuh kayak di awal-awal ya, Mas, aliran darahnya tuh kayak jadi lebih terasa atau lebih plong atau gimana gitu? Lebih enteng sih ya gitu ya. Lebih segar gitu badan kita. Gitu. Ada kaitannya sama lari juga? Iya. Dari teman-teman komunitas lari juga ada yang Mas ajak buat donor darah nggak? Ada. Akhirnya? Barang donor darah pernah kejadian. Abis lari donor darah apa gimana, Mas? Enggak sih, abis biasa aja kita. Biasa aja, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh abis lari donor darah? Iya, nggak boleh. Kecapean? Kecapean nanti. Dampak resikonya, Mas, kalau misalkan donor darah tanpa memperhatikan hal-hal yang harusnya diperhatikan, itu bisa apa, Mas, risikonya? Pingsan mungkin ya. Pingsan? Iya. Karena kurang istirahat. Lalu karena aktivitas berat. Iya. Oh, ya juga sih ya. Ya juga, berarti Nggak boleh dipaksain gitu. nggak boleh dipaksain. Berarti waktu donor yang tepat adalah ketika Badan kita sehat, tidur yang cukup, sarapan gitu. sarapan. Dan tiap berapa bulan sekali? Tadi 3 bulan 3 sekali. bulan sekali. Dan berdasarkan pengalaman dari Mas Supri, karena rutin donor darah itu juga mendapatkan kartu donor darah. Iya. Itu bentuknya gimana, Mas? Kotak gitu. Buat kita kalau donor kita serahkan ke petugas. Oh, oke. Itu apa? Ditulis manual kah atau di print? Di print ada. Akhirnya keluar di print gitu. Iya. Terus di stempel, dicap. Iya, nanti kalau kita berhasil dicap sama petugasnya. Oke, itu apakah wajib dibawa setiap donor? Wajib. Kalau misalkan waktu mau donor terus lupa nggak bawa? Nanti kan dicek di sistem ada gitu. Oke. Terus baru di print lagi di donor darah selanjutnya gitu. Iya, gitu. Oke. Cara ngedapetin kartu donor darah gimana, Mas? Datang ke PMI ya, kita lakukan donor pertama kali. Kalau kita udah berhasil, kita udah dapat kartu nanti. Gitu. Kartu itu warna apa sih, Mas, kartunya?
Macam-macam ya. Kalau golongan darah O itu biru kalau nggak salah ya. Kalau A saya kurang tahu deh. Banyak sih gitu. Jadi kartunya tuh warnanya berdasarkan golongan donor darah. Iya betul. Golongan darahnya gitu. Tapi saya darahnya B resus min, kartunya juga biru juga mas. Beda sama O. Itu apa? Warnanya kalau nggak salah pink deh. Siapa yang pink? Yang AB golongan darah. AB pink. Saya B mas, B min, tapi kartunya biru juga. Mungkin mungkin birunya beda kali ya. Iya. Kalau Mas Suprinya birunya lebih gelap gitu, saya mungkin biru yang lebih terang gitu kartunya gitu. ya. Dan akhirnya Mas rutin donor, terus Mas juga aktif olahraga. Pengaruhnya itu jadi badan lebih sehat gitu Mas, kesehariannya. Ngaruh juga ke daily activity-nya juga. Terus akhirnya Mas ketemu banyak teman di acara-acara donor darah gitu. Temennya dari berbagai kalangan dong Mas. Iya semuanya ketemu gitu. Terus ada ini nggak sih mereka yang memang aktivis donor darah yang rutin gitu kan? Mungkin dari kota mana paling jauh gitu Mas pernah ketemu? Dari kota kalau nggak salah Pontianak ya. Dari? Pontianak. Oke. Gitu. Di keluarga Mas sendiri pernah ada yang aktif donor darah juga nggak? Kayak nggak ada. Kalau istri mungkin pernah ngajak istri buat donor darah? Pernah, cuman ditolak, HB-nya kurang. HB-nya kurang. Saat itu istri HB-nya berapa tuh Mas? Kalau nggak salah 11 gitu. 11 karena kurang istirahat malamnya gitu ya. Betul. Cuma Mas udah punya anak sekarang kan? Nah anaknya ini akan Mas ajarkan untuk ayo kita donor atau gimana? Di usia yang sudah cukup nantinya? Pasti diajakin nanti. Pasti akan menjadi punya pasukan ya Mas, pasukan donor darah gitu. Untuk anak-anak yang baru kecil-kecil ini ya Mas ya. Punya apa ingin ngajak donor darah, ingin ngajak lari juga nggak Mas? Pasti dong. Lari. Biar sehat ya. Tapi sekarang yang masih kecil ini udah pernah diajak lari kecil-kecil gitu Mas, jalan sore, Iya. Terus mereka kecapean nggak sih Mas kalau anak kecil diajak lari gitu? Ya cuma sebentar aja dekat-dekat gitu larinya. Oke. Ini berarti Mas juga sering donor darah dan sering ke PMI, sering menghadiri acara-acara yang diselenggarakan sama PMI gitu ya Mas ya. Dan berarti Mas juga melihat adanya keterlibatan PMI di berbagai peristiwa ya, dalam kebutuhan pasokan darah di rumah sakit ataupun di bencana-bencana gitu ya. Pun juga Mas Supri dalam proses pendonoran darah juga ada peran dari PMI ini gitu kan. Nah, bagaimana Mas Supri menanggapi bahwa peran dari PMI ini itu bagaimana Mas, menurut Mas Supri sebagai pendonor? Apakah sangat terbantu dengan fasilitas yang dihadirkan oleh PMI? Sangat terbantu banget sih di sana. Banyak udah gampang kita kalau donor kita bisa online kayak gitu. Oh bisa online Mas? Bisa. Gimana caranya? Ada itunya. Ada tinggal klik aja di itu webnya PMI. Ketika apa tuh Mas? Webnya apa namanya? Saya lupa deh gitu. Pokoknya kita ke web PMI lalu ada search keywordnya. Iya. Info-info tentang untuk mau pendonor darah tuh ada di website PMI. Betul. Oke, kita tinggal datang dan pas di lokasi apakah PMI sangat mengakomodir segala fasilitasnya, sangat mendukung dengan kursi yang nyaman, sangat membantu gitu ya Mas? Iya. Sangat nyaman gitu. Nyaman banget udah. Jadi paling dekat kalau tadi kita bicara tentang paling jauh gitu Mas. Paling dekat Mas Supri donor darah di mana Mas? Di PMI Keramat Pusat sih. Keramat Pusat di sana. Itu dekat sama rumah. Jauh sih. Yang paling dekat Mas, paling dekat sama rumah. Nggak ada yang dekat, jauh. di event-event di kampus atau event-event donor darah di Depok kan tuh banyak Mas. Pernah nggak? Atau ke Jakarta Selatan atau yang dekat sama kantor? Paling di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia itu dekat sama kantor ya Mas. Jadi memang Vira juga sering donor darah tapi di Fatmawati, di rumah sakit Fatmawati, dan itu memang ada PMI-nya kan di Fatmawati dan dekat sama rumah dan cukup membantu juga sih dengan adanya fasilitas yang diselenggarakan PMI gitu. Kadang ada info juga banyak info yang pakai hashtag apa tuh Mas kalau misalkan di sosial media mau donor darah. Biasanya Mas kayak gimana? Selain dari grup WhatsApp ya, kan nggak semua orang ada di grup WhatsApp donor darah nih. Harus cari infonya kemana Mas? Ada Instagram tertentu mungkin? Ada grup Instagram juga gitu. Di Instagram akunnya apa tuh Mas kalau mau dapetin info tentang di sini ada lagi tempat donor darah?
PMI gitulah, donor dari ada sih di PMI Jakarta iya gitu ya. gitu. Oke nih sahabat bicara, kita bicara tentang PMI ini sejalan banget dengan berita yang baru banget kemarin ini ada berita di tanggal 26 Desember bahwa Pak Ganjar menyerahkan bantuan senilai 1,5 miliar yang diserahkan kepada PMI Jateng nih sahabat bicara, di mana tepatnya di Semarang Pak Ganjar menyerahkan bantuan tersebut yang berupa perahu fiber, terus ada juga gergaji mesin, ada alat-alat dapur, peralatan safety, dan juga tenda darurat, di mana Pak Ganjar ini berharap bantuan itu dapat menambah semangat dan solidaritas dari relawan PMI khususnya di Jawa Tengah, dan sehingga dalam kondisi kedaruratan tim PMI ini bisa lebih cepat lagi dalam respon. Dan lebih lanjut pada kesempatan itu Pak Ganjar juga meminta para relawan untuk senantiasa siaga dan untuk mengingatkan juga agar mengecek kondisi peralatan dan kesiapan logistik secara berkala. Jadi bukan cuma hanya diberikan, juga pentingnya untuk merawat dan juga memaintain. Perihal dengan berita ini, bagaimana Mas Supri melihat adanya keterlibatan tokoh pemimpin dalam hal ini Pak Ganjar yang sangat concern terhadap kerelawanan khususnya PMI di Jateng ini, bagaimana Mas Supriyadi meresponnya? Sangat terbantu ya, seneng ya ngeliatnya gitu, dengernya. Biar PMI semakin itu terbantu banget dengan ini bantuan ini gitu. Lalu juga bagaimana Mas sebagai pendonor yang terlibat juga banyak dengan PMI menanggapi berita ini, ada tokoh pemimpin yang ikut mau terlibat gitu Mas, membantu. Apakah ini suatu hal yang harus diapresiasi? Iya betul. Dan juga didukung gitu ya. Didukung banget. Dan juga didukung. Terakhir nih Mas Supriyadi, adakah tips and trik bagi para pendonor pemula yang mau donor darah? Dan juga Mas juga sebagai pribadi yang aktif rutin olahraga gitu kan, adakah tips and trik khusus untuk para pemula yang mau donor darah, bisa di-share, bisa dibagikan ke teman-teman sahabat bicara? Jangan takut jarum ya pertama kali ya. Intinya niatin buat bantu sesama gitu, bantu gitu. Oke. Niatin yang baik untuk bantu sesama, jangan takut jarum. Makanan, pola hidup sehat, makanan apa aja Mas yang harus disiapin tuh ke teman-teman, coba bisa di-mention lagi. Sayuran, daging gitu. Sayuran, daging tuh daging merah. Daging merah. Sayuran hijau. Itu harus ada sebelum donor darah. Apalagi Mas? Tidurnya harus jam berapa? Tidur jam 10. Tidurnya harus jam 10. Kalau lebih dari itu HB-nya akan kurang di bawah 12, akan ditolak sama PMI. Terus pas selesai donor darah, apa bisa langsung cabut atau tunggu dulu? Tunggu dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu, duduk berapa lama? 20 menit lah mungkin. 20 menitan. Setelah itu baru boleh cabut gitu. Untuk menjadi pendonor darah yang berkelanjutan selama 10 kali donor darah, itu punya kartu menjadi sebuah semangat gitu ya Mas. Akan dapat apresiasi. Mas juga sekarang sudah donor darah yang keberapa? Mau ke 25 nanti. Mau ke 25, saat ini ke 21 akan ke 25. Nanti akan mendapat apresiasi juga dari PMI jika sudah ke 25 kalinya donor darah gitu ya Mas. Semoga bisa tercapai di tahun 2023 pastinya nanti. Dan juga adakah pesan-pesan khusus untuk PMI, karena kan Mas sudah hampir 25 kali donor darah, terus sering juga ketemu dengan teman-teman di PMI gitu. Adakah pesan khusus atau ucapan terima kasih atau hal-hal lainnya kepada PMI bisa disampaikan mungkin? Semoga semakin banyak generasi muda yang donor darah ya gitu. Untuk teman-teman di PMI-nya, petugas-petugas PMI mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Tetap semangat ya. Tetap semangat? Iya. Itu aja Mas. Tetap semangat atau harus lebih kuat atau harus lebih strong gitu. Apa cuma tetap semangat aja gitu Mas? Harus lebih strong aja gitu. Harus lebih strong. Oke, itu dia sahabat bicara, pembicaraan dengan narasumber Mas Supri. Dan kembali Fira ingatkan teman-teman sahabat bicara, kalau mau liburan, kalau mau menikmati akhir tahun juga bersama teman-teman di Purwokerto, akan diselenggarakan konser rakyat pada tanggal 31 Desember 2022. Dan untuk teman-teman di Yogyakarta sahabat bicara bisa datang ke Ganjar Pranowo Festival, tepatnya tanggal 7 Januari tahun 2023. Dan di sini sudah ada mug,
ada juga tumbler, ada juga kemeja dan topi yang bisa teman-teman sahabat bicara dapatkan tentunya di berbagai platform e-commerce. Dan untuk mengikuti update perkembangan kapan sahabat bicara ini podcastnya tayang setiap hari Selasa dan juga Kamis jam 7 maksud Vira jam 17 alias jam 5 sore, bisa didapatkan informasinya di Instagram. Terus juga bisa dapatkan di Twitter dan juga di Facebook. Nah, sahabat bicara, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk setiap ada episode baru sahabat bicara nanti bisa mengetahui lebih dulu. Itu dia pembicaraan kita dengan narasumber Mas Supriyadi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau bersedia ngobrol-ngobrol di podcast sahabat bicara tentang pentingnya donor darah. Yang harus diperhatikan itu bukan hanya mau donor tapi harus tidur sebelum jam 12 malam, jam 9 atau jam 10. Terus juga paginya harus sarapan dengan karbo yang banyak, dengan karbo yang cukup seperti bubur, nasi, pisang, susu. Pas udah mau donor juga harus takut boleh tapi ya jarum donor darah memang berbeda dengan jarum suntik yang memang agak besar. Dan setelah donor jangan langsung cabut karena duduk dulu beberapa saat. Setelah duduk beberapa saat nanti kita baru boleh pulang, baru boleh beranjak dari tempat donor darah. Itu dia tadi beberapa rangkaian tips kiat-kiat yang sudah dibagikan oleh narasumber Mas Supriyadi di sini. Nah, Vira pamit undur diri dan di sini ada narasumber Mas Supriyadi pamit undur diri. Sampai jumpa saat bicara. Jadi ini Mas sudah donor darah terakhir yang bulan apa tuh Mas? Oktober. Terus mau donor darah lagi berarti di bulan awal Januari mungkin. Awal Januari. Kalau nggak minggu ini dah. Minggu ini. Iya. Udah tahu tempatnya mau di mana Mas? Paling nggak di PMI pusat. Di PMUI pusat. Donor darah sendiri tuh Mas? Atau sama teman-teman